Setiap muslim sejati tentu sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika cinta itu kita ingin wujudkan, harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Karena mengagungkan, memuliakan dan menghormati beliau itu harus sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Betapa tidak sedikit kita mendengar dan membaca kalimat-kalimat yang mengagungkan dan meninggikan Rasulullah SAW yang terkadang sudah melampaui dari posisi beliau sebagai manusia atau sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di kalangan sahabat Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan Rasulullah SAW, salah satu yang mereka tanyakan kepada Rasulullah adalah bagaimana cara kami berselawat kepada Engkau. Kenapa? Karena para sahabat tidak ingin selawat yang mereka ucapkan itu selawat yang tidak bernilai ibadah, apalagi melampaui posisi beliau sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam salah satu hadis yang bisa kita baca dalam kesempatan yang berbahagia ini, hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Muhammad Ka'ab bin Mu'jizah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi bersama dengan kami, kata Abi Muhammad Ka'ab bin Mu'jizah. Faqulna, lalu di antara kami ada yang bertanya, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika. Wahai Rasulullah, sungguh kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada Engkau. Karena sahabat sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada Rasulullah. Di antara kalimatnya adalah Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya sahabatullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Tapi di sisi lain mereka belum tahu ketika itu bagaimana berselawat kepada beliau. Lalu timbul pertanyaan di antara kami, kata Abi Muhammad Ka'ab bin Mu'jizah, fa kaifa nusalli alaika. Sekarang ya Rasulullah, ajarkan kepada kami bagaimana kami berselawat kepada Engkau. Lalu Nabi menjawab, qulu, kalau kalian ingin berselawat kepadaku, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ini satu salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW yang ditanyakan oleh para sahabat ketika mereka berkumpul. Tentu banyak salawat yang lain yang juga diajarkan oleh Nabi SAW, tapi yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, begitu para sahabat ingin berhati-hati ketika mereka berselawat, salawat itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada pokok persoalan kita tadi, bentuk pengagungan yang sempurna dan penghormatan yang tinggi kepada Rasulullah SAW itu harus menurut syariat Allah dan Rasulnya. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa bentuk pengagungan yang sempurna dan penghormatan yang tinggi kepada Rasulullah SAW yang diajarkan oleh agama kita. Yang pertama, mentaati setiap perintah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sama-sama memaklumi
bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk ditaati dengan izin Allah. Bisa kita baca dalam surah An-Nisa ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan agar ditaati dengan izin Allah. Dengan izin Allah inilah yang dipahami oleh ulama dengan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan kita mencintai, mengagungkan dan memuliakan beliau dengan cara yang di luar diajarkan oleh Rasulullah SAW, tentu atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya tadi, bagaimana berselawat diajarkan. Walaupun ada ulama yang membolehkan selawat-selawat yang lain, seperti salatullah, salamullah, sepanjang selawat itu tidak memposisikan beliau di luar batas seorang hamba Allah, para ulama membolehkan. Tapi kalau sudah sampai kepada posisi yang di luar posisi beliau sebagai hamba Allah, bahkan sudah mengarah kepada syirik, maka itu harus kita tinggalkan. Hari ini mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar dan membaca ada selawat itu yang artinya berkat Muhammad hujan turun, berkat Muhammad turun berbagai keutamaan, berkat Muhammad kita selamat dari mara bahaya. Ini adalah selawat yang sudah mengarah kepada syirik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak punya kekuasaan untuk mendatangkan manfaat dan tidak bisa melarang atau menangkal mara bahaya illa masya Allah, kecuali dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada salawat yang lebih nyaman dan mengantarkan kita tidak ada keraguan dan mendapat nilai ibadah salawat yang diajarkan oleh Nabi sendiri. Sebagaimana diantaranya tadi yang ditanyakan oleh sahabat langsung dari mulut yang mulia beliau ajarkan. Ucapkanlah oleh kalian salawat itu dengan kalimat yang tidak bertele-tele dan ringkas, tapi penuh mengandung nilai ibadah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ini satu di antaranya. Kemudian kembali kepada tadi, mentaati perintah beliau SAW adalah bentuk pengagungan dan penghormatan yang tinggi kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, yang juga mesti kita perhatikan adalah bagaimana kita mencintai dan mengagungkan beliau itu mengikuti sunnah beliau di dalam hidup ini. Di antara sunnah beliau, apalagi kita sebagai laki-laki, bagaimana kita menjaga sholat 5 waktu itu di masjid, di rumah Allah. Karena Nabi sholat 5 waktu beliau laksanakan di rumah Allah, kecuali dalam keadaan tertentu. Mungkin musafir, beliau tidak menemukan masjid, tapi beliau tetap sholat itu dilakukan dengan berjamaah. Salah satu hadis yang mengisyaratkan itu bisa kita baca nanti dalam hadis muttafaqun alaih juga dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Salah satu isyarat Nabi dari Zaid bin Thabit adalah salatlah kalian wahai sekalian manusia di rumah kalian. Kalau kita baca sampai di situ berarti kita boleh sholat 5 waktu di rumah. Tapi ternyata hadis itu tidak sampai di situ. Makanya pemahaman ulama hadis yang dimaksud oleh Nabi, sholatlah kalian di rumah kalian wahai manusia, terutama sekali kaum laki-laki, maksudnya sholat sunat. Karena Nabi tidak ingin rumah itu hanya tempat tidur, tempat istirahat, tapi hidupkan dengan ibadah, salah satunya sholat sunat. Kenapa? Karena Nabi melanjutkan fa inna afdhalas shalah shalatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Sesungguhnya
seutama-utama sholat seseorang itu sholat yang dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Jadi sholat wajib itu memang dianjurkan Nabi di masjid bagi kita laki-laki, kecuali ada uzur syar'i yang menghambat kita untuk sampai di masjid. Makanya hari ini kita bersyukur dengan adanya subuh berjamaah mengingatkan kita kembali betapa kekuatan umat Islam itu salah satu bisa dilihat dengan semangat sholat berjamaah. Maka tentu kita tidak ingin sholat berjamaah itu hanya sholat subuh atau sholat Jumat, tapi setiap waktu, apalagi bagi kita laki-laki, dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW sholat 5 waktu itu di masjid. Ini adalah salah satu bentuk mentaati perintah beliau. Kalau memang benar-benar mencintai beliau, mengagungkan beliau, dan mengangkat tinggi derajat beliau menurut yang kita inginkan, maka contohlah ajaran beliau, sholat beliau 5 waktu itu di masjid. Kalau kita mau jujur hari ini, sebelum pandemi, berapa banyak masyarakat kita yang berangkat haji dan umrah? Selama di Makkah dan di Madinah, salah satu ibadah yang tidak pernah mereka tinggalkan begitu bersemangatnya adalah sholat 5 waktu di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Tentu kebiasaan yang dilatih selama di Makkah di Madinah itu, kalaulah memang setiap jamaah haji dan umrah meyakini itu adalah bagian untuk mencintai Rasulullah SAW, tentu insya Allah sampai di kampung halaman kecintaan untuk sholat berjamaah itu akan selalu menggelora dan tetap akan bersemangat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia yakin apa yang dicontohkan oleh Nabi, karena dia mencintai Nabi SAW. Salah satu yang diajarkan oleh beliau, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, karena itulah sholat yang paling utama. Bahkan ada yang mengatakan sesuai dengan hadis Nabi yang lain, barang siapa yang mendengar suara azan berkumandang memanggil sholat 5 waktu lalu dia tidak berangkat, maka sholat yang dia lakukan tidak di masjid bukan karena uzur syar'i, maka sholatnya tidak sempurna, bahkan ada yang mengatakan tidak sah. Alhamdulillah di negeri kita hari ini masjid-masjid, musola-musola sudah begitu luar biasa bangunannya. Maka tugas kita sebagai bukti kita mencintai Nabi adalah bagaimana menghidupkan sholat berjamaah di masjid ini tetap kita pelihara. Apakah ada subuh berjamaah atau tidak? Apakah itu hari Jumat atau tidak? Setiap waktu 5 waktu sehari semalam kita upayakan kita datang menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir, Nabi juga mengajarkan kepada kita setiap hari jangan kita luput dari bertemu dengan Al-Quran. Seorang Sahal bin Abdullah mengatakan, tanda cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran, dan tanda cinta kepada Al-Quran cinta kepada Rasulullah, dan tanda cinta kepada Rasulullah cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Salah satu sunnah beliau itu apa? Kita harus membiasakan dalam hidup dimanapun kita berada, setiap hari jangan ada waktu kita tidak bertemu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini nanti yang akan membantu kita. Di samping tentu syafaat Nabi SAW, Al-Quran juga bisa membantu kita di hadapan Allah. Iqra'ul Quran, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Quran itu, karena sesungguhnya baca Quran itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Makanya kalau kita ingin dibantu oleh Quran di dunia ini, sibukkan kita bertemu dengan Al-Quran. Tidak ada hari tanpa kita bertemu